Proses keputusan inovasi oleh kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ananda, NIM 1903176. Saya berasal dari kelas 4C PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi proses keputusan inovasi dan juga ciri-ciri proses keputusan inovasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Proses keputusan inovasi adalah sebuah proses yang dilalui oleh seorang individu atau penentu keputusan, mulai dari pertama tahunya ada inovasi, kemudian setuju terhadap inovasi tersebut, lalu penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Selanjutnya ada ciri-ciri proses keputusan inovasi. Yang pertama yaitu adanya ketidaktentuan tentang sebuah inovasi, karena sebuah inovasi tersebut memiliki potensi untuk gagal atau sukses, sehingga menyebabkan banyaknya pertimbangan untuk mengurangi potensi ketidaktentuan inovasi tersebut dalam pengambilan proses keputusan inovasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Antresia Dumajuliandari, NIM 1909526 dari kelas 4C PGSD. Saya dari kelompok 2 yang selanjutnya akan menjelaskan tentang model proses ketentuan inovasi dan tipe keputusan inovasi. Model proses ketentuan inovasi memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengetahuan. Terjadi ketika seseorang atau unit pembentukan keputusan dihadapkan pada inovasi dan membuka diri untuk mengetahui inovasi. Kemudian yang kedua, tahap persuasi. Terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan membentuk sikap yang menunjukkan rasa suka dan tidak sukanya terhadap inovasi. Kemudian yang ketiga, tahap keputusan. Terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi tersebut. Lalu yang keempat, tahapan implementasi. Terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan menggunakan inovasi. Lalu yang terakhir, yang kelima, tahap konfirmasi. Terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan lainnya mencari pemantapan dari suatu keputusan inovasi yang telah dibuat, tetapi dia dapat membalikkan keputusan sebelumnya jika dihadapkan pada informasi yang bertentangan mengenai informasi semula. Kemudian, tipe keputusan inovasi. Yang pertama, tipe inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri. Lalu, yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, juga berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Lalu yang ketiga itu ada tipe keputusan inovasi otoritas. Ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial. Lalu yang terakhir, keputusan inovasi kontingensi atau kontingen, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Itulah keempat tipe keputusan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hartiani dengan NIM 1900615. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Andresia, yaitu mengenai periode keputusan inovasi. Nah, periode keputusan inovasi
dapat diukur dengan hari, bulan, maupun tahun. Yang selanjutnya yaitu ada tingkat kesadaran pengetahuan dan tingkat adopsi. Banyak yang ingin mempercepat proses pengambilan inovasi. Salah satu metode untuk melakukan hal tersebut yaitu dengan mengkomunikasikan informasi mengenai gagasan baru secara lebih cepat, sehingga inovasi dapat dibuat lebih awal. Metode lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk keputusan inovasi setelah seorang individu menyadari akan gagasan baru. Nah, jadi jika seorang individu menyadari akan suatu gagasan baru, maka untuk melakukan keputusan inovasi diperlukan waktu yang dipersingkat agar proses pengambilan inovasi lebih cepat dilakukan. Nah, karena seringkali individu ini menyadari inovasi tetapi tidak termotivasi untuk mencobakannya. Lalu selanjutnya ada lamanya periode kategori pengadopsi. Salah satu perbedaan penting dalam individu dalam lamanya periode keputusan inovasi adalah berdasarkan pada kategori pengadopsi. Inovator juga memiliki periode keputusan inovasi yang lebih pendek karena yang pertama, mereka menggunakan sumber yang secara teknis lebih akurat dan saluran mengenai inovasi seperti kontak langsung dengan para ahli. Nah, jadi sumber yang diambil itu lebih akurat karena inovator itu telah kontak langsung dengan para ahli. Dan yang kedua, mereka meletakkan kredibilitas yang tinggi dalam sumber-sumber tersebut dibanding individu rata-rata. Nah, jadi inovator menggunakan kualitas yang tinggi dalam sumber tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Nama saya Indah Fitria, NIM 1901439. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang saluran-saluran komunikasi berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses keputusan inovasi. Di sini ada mengategorisasikan saluran-saluran komunikasi. Sumber adalah individu atau institusi yang memberikan pesan, sedangkan saluran adalah alat di mana pesan bergerak dari sumber ke si penerima. Para peneliti mengkategorikan saluran-saluran komunikasi sebagai yang pertama, bersifat interpersonal atau mass media, atau yang kedua, berasal dari sumber lokal atau kosmopolit. Kemudian yang pertama, media massa versus saluran-saluran interpersonal. Saluran media massa secara relatif lebih penting pada tahap pengetahuan dan saluran interpersonal secara relatif lebih penting pada tahap persuasi dalam proses keputusan inovasi. Yang kedua, saluran-saluran kosmopolit versus lokalit. Saluran-saluran kosmopolit secara relatif lebih penting pada tahap pengetahuan dan saluran lokalit secara relatif lebih penting pada tahap persuasi dalam proses keputusan inovasi. Saluran komunikasi kosmopolit adalah saluran dari luar sistem sosial yang sedang diselidiki. Saluran-saluran lainnya mengenai gagasan-gagasan baru menjangkau individu dari sumber-sumber di dalam sistem sosial mereka. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.